Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nelvi Dayani, SPKFR, akan menemani sore hari ini dalam program Martabak Senin Kamis. Mari kita bahas kesehatan Senin Kamis hari ini. Sebagian orang sudah tahu pasti tentang skoliosis. Namun, apakah sudah paham tentang bagaimana penanganannya? Sambil menunggu azan maghrib berkumandang, jangan skip video ini karena ada uang tunai yang akan menunggu Anda. Skoliosis merupakan perubahan dari bentuk tulang belakang, yaitu melengkung atau membengkok ke arah samping. Faktor apa saja yang mempengaruhi skoliosis? Sebagian besar skoliosis tidak diketahui penyebabnya atau yang biasa kita sebut dengan idiopatik skoliosis. Idiopatik skoliosis ini paling banyak pada wanita dan terjadi pada usia pubertas. Selanjutnya, skoliosis juga dapat terjadi mulai dari bayi saat lahir atau yang sering disebut dengan skoliosis kongenital. Jadi terjadinya perubahan dari bentuk tulang yang ada sejak lahir. Skoliosis juga dapat terjadi akibat kebiasaan yang tidak baik, seperti misalnya membawa tas pada satu sisi atau posisi duduk yang tidak sesuai. Lalu berikutnya, skoliosis dapat juga terjadi akibat faktor degeneratif atau faktor aging, di mana terjadinya perubahan dari bentuk struktur tulang belakang akibat penuaan. Lalu dapat juga terjadi akibat penyakit yang kita sebut biasanya neuromuscular disease atau penyakit pada otot dan saraf yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dari tulang belakang tersebut. Penanganan skoliosis bergantung pada penyebab dari skoliosis tersebut, usia terkenanya skoliosis, dan juga seberapa parah skoliosis tersebut. Nah, derajat keparahan dari skoliosis biasanya kita tentukan berdasarkan pemeriksaan ronsen yang biasa kita sebut dengan sudut kop. Tadi saya sudah jelaskan bahwa skoliosis paling banyak adalah akibat idiopatik yang terjadi pada usia remaja, terutama pada perempuan. Nah, ini berdasarkan sudutnya kita bisa bagi, yaitu sudut kop dengan derajat 10 sampai 25 derajat, yaitu skoliosis ringan, di mana penanganannya yaitu dengan memberikan latihan atau olahraga seperti berenang. Lalu sudut 25 sampai 50 derajat kita tambahkan dengan memberikan skoliosis brace, yaitu alat penyokong atau penyangga dari tulang belakang yang untuk membantu mengurangi sudut dan mencegah progresivitas dari sudut kop tersebut. Apabila sudut kop lebih dari 50 derajat atau yang disebut dengan skoliosis berat, maka tata laksananya dengan operatif. Yang paling penting pada pasien dengan skoliosis idiopatik pada usia remaja adalah deteksi secara dini. Jarang pasien mengalami keluhan pada awalnya, namun sudah terjadi perubahan bentuk dari tulang belakang. Nah, dengan deteksi secara dini, maka kita bisa cegah progresivitas atau percepatan dari penambahan sudut kop pada pasien dengan skoliosis. Salah satu modalitas yang bisa kita gunakan pada pasien dengan skoliosis yaitu dengan latihan menggunakan manutera, yaitu meja terapi yang dapat secara fleksibel menggerakkan tulang belakang sehingga pada skoliosis pada daerah yang spasme atau tight bisa diregangkan dan pada daerah yang lemah bisa kita kuatkan dengan modalitas tersebut. Pada pasien skoliosis sebaiknya tetap beraktivitas dengan postur tubuh yang baik. Oke, latihan yang pertama cukup simpel. Kita mulai dengan posisi tiduran berbaring dan menggunakan elastic band. Atau kalau tidak punya, silahkan menggunakan kain. Posisikan badan Anda seperti ini dan 90 derajat, kaki tekuk. Dan tangan Anda luncurkan ke depan, sentuhan. Lalu keduanya Anda tarik ke belakang. Ini move dan seperti ini. Balik lagi ke depan. Ini satu repetition dan tahan di pergerakan terakhir. Tahan 3-5 detik ke depan lagi.
Oke, lakukan gerakan itu. Kira-kira 2 set, 10 kali repetition. Oke, latihan yang kedua namanya bird and dog plus iso hold atau isometric hold. Yang terakhir harus ditahan, karena ini untuk keseimbangan dari otot punggung Anda. Luncurkan tangan ke depan dan kaki Anda harus rata. Pandangan ke depan, tahan dan tekuk. 3 detik, tekuk juga 3 detik. Lurus lagi dan tahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan di sebelah lainnya. Tahan 3 detik, tekuk 3 detik, dan lurus lagi tahan 5 detik. Oke, lakukan gerakan itu 2 set 8 repetition, kiri dan kanan. Oke, gerakan ketiga, side plank. Side plank ini ada 2 macam untuk wanita dan pria, yang ringan dan yang berat. Yuk kita mulai. Seperti apa? Ini untuk wanita dulu. 90 derajat, sudutnya tetap kaki dan turunkan tangan Anda. Tetap sudut siku-siku 90 derajat. Lalu angkat bokong Anda ke atas. Ya, harus one line. Oke, lakukan ini, tahan sekitar 30-45 detik untuk pemula. Tahan posisi ini terus. Oke. Yang kedua untuk pria, full side plank, sorry. Oke, tangan boleh di pinggang atau diluncurkan ke atas. Lakukan ini 30-45 detik. Oke, sampai di latihan keempat, ini sekaligus untuk peregangan pada tulang punggung Anda, bagian bawah khususnya, dan otot-otot penopangnya. Posisinya cukup mudah, berdiri di samping tembok atau tiang sebelah kanan, atau sebaliknya nanti sebelah kiri. Saya contohkan untuk sebelah kanan dulu, dan gunanya untuk men-stretch atau mentarik otot sebelah kiri. Menghadap sana, lurus, dan silangkan kaki Anda sebelah kiri ke kanan kaki Anda. Seperti ini. Lalu luncurkan tangan Anda ke tembok, pegang, sentuh, dan putar ke depan. Ya, tahan sampai tertarik 5-10 detik tahan. Oke. Good, dan rasakan stretch di sini, tertarik. Good, arah sebaliknya juga. Ini penting kalau Anda skoliosisnya ke arah kanan, dibalik saja latihannya. Temboknya sebelah kiri berarti gitu ya. Apabila skoliosis tidak dideteksi secara awal dan tidak diperbaiki atau ditata laksana secara tepat, maka kurva atau sudut dari kop tersebut akan semakin cepat progresivitasnya. Hal ini tentu bisa menimbulkan beberapa komplikasi. Yang pertama, penekanan pada organ tubuh kita, yaitu paru atau jantung, sehingga pasien biasanya merasa akan lebih cepat lelah atau capek. Lalu nyeri pada tulang belakang, dan komplikasi yang paling berat mengakibatkan terjepitnya saraf pada area tulang belakang kita. Demikianlah penjelasan singkat tentang skoliosis. Jangan ragu untuk konsultasi di Lamina Rehab terkait keluhan Anda. Semoga ibadah puasa Anda berjalan dengan lancar dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini, Lamina mau bagi-bagi rezeki nih. Caranya gampang banget. Jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar ya. Sebutkan salah satu faktor penyebab skoliosis. Nah, kalau kalian tadi nonton videonya dari awal sampai akhir, pasti tahu deh jawabannya. Pemenang akan diumumkan di Instagram Lamina. Jadi, jangan lupa untuk follow Instagram Lamina ya.